Ya, oke, terima kasih banyak teman-teman media. Jadi yang pertama-tama saya sampaikan, minal aidin wal faizin, karena mengingat momen ini adalah masih dalam suasana Idul Fitri. Jadi tetap kami selalu mengedepankan bahwa salam topi merah. Jadi apa yang tadi teman-teman pertanyakan berkaitan dengan kedatangan saya pada hari ini, ya tidak lain dan tidak bukan untuk menindaklanjuti laporan dari klien kami, Saudara Ikra. Nah, jauh hari kami telah Pak Fajar, maksud dan tujuannya ke Polsek Tamalate seperti apa? ya, oke, terima kasih banyak teman-teman media. Jadi yang pertama-tama saya sampaikan, minal aidin wal faizin, karena mengingat momen ini adalah masih dalam suasana Idul Fitri. Jadi tetap kami selalu mengedepankan bahwa salam topi merah. Jadi apa yang tadi teman-teman pertanyakan berkaitan dengan kedatangan saya pada hari ini, ya tidak lain dan tidak bukan untuk menindaklanjuti laporan dari klien kami, Saudara Ikra. Nah, jauh hari kami telah melakukan koordinasi dengan Pak Kanit maupun dari pihak Kapolsek untuk mempertanyakan sudah sampai sejauh mana penindakan dalam penanganan pelaporan pada klien saya, Pak Ikra. Namun lagi-lagi bahasa dari rekan-rekan kita di Polsek Tamalate hanya menyampaikan bahwa sementara dalam proses. Yang menjadi pertanyaan, ini kan sudah berselang kurang lebih 1 bulan ya Pak Ikra ya? Iya, Pak. Nah, sampai detik ini kami belum mendapatkan kepastian secara hukum. Walaupun kami mengetahui bahwa proses ini tetap berjalan. Ya, kami memaklumi bahwa yang namanya laporan itu tentu harus ditindaklanjuti. Nah, ini perintah KUHAP loh, perintah undang-undang. Jadi inilah yang menjadi dasar saya untuk tetap kembali ke tempat ini untuk mempertanyakan sudah sejauh mana ini proses penindakan terhadap terlapor. Nah, di mana itu jelas sekali bahwa yang terlapor ini melakukan suatu tindakan menghukum yang dimana diatur dalam pasal 257 itu memasuki pekarangan seseorang tanpa izin pemilik dan ada pengancaman dengan menggunakan senjata tajam. Dan itu sudah kami sampaikan kemarin. Namun lagi-lagi dari bahasa Pak Kani kemarin itu mengatakan bahwa kami sementara melakukan pendalaman. Lalu kami jawab, pendalaman apa lagi? Kan 2 alat bukti sudah cukup. Ada korban, ada saksi juga yang melihat. Nah, jadi perlu teman-teman pahami bahwa kejadian pada malam hari itu ini sangat aneh, di mana yang bersangkutan terlapor ini memasuki lokasi ya dengan melakukan satu intimidasi, provokasi, termasuk melakukan pengancaman terhadap Saudara Ikra. Nah, anehnya di sini tidak berselang berapa lama kemudian ada mobil patroli dari Polsek Tamalate, ya. Nah, lalu mempertanyakan ada apa? Ini juga menjadi pertanyaan kami. Berarti kami menduga bahwa ini memang ada desain atau rekayasa, seolah-olah memang ini sengaja disetting untuk membuat kegaduhan di wilayah objek yang Saudara Ika ini diami seperti itu. Izin diperjelas, sudah berapa lama laporan ini berjalan? Jadi laporan itu kan berselang 1 hari kejadiannya, kami arahkan, saya sendiri mendampingi klien saya untuk melakukan pelaporan ke Polsek Tamalate. Sudah berapa hari berlalu? Ini sudah jalan 1 bulan Pak Ikra ya, sudah jalan 1 bulan. Lebih ya? Ya, sudah lebih. Nah, ini kami melihat dan menduga ini ada ketidakseriusan daripada pihak Polsek Tamalate. Oleh karenanya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Kapolda, ya, tolong dievaluasi ini. Kalau perlu ganti Kapolseknya, termasuk Kanitnya, ya. Ganti, karena kami menganggap bahwa ini mereka tidak fokus untuk menjalankan tadi fungsinya. Jadi Bang, terkait pengancaman ini, ada beberapa orang pada saat kejadian yang melakukan itu pengancaman. Jadi menurut keterangan kami itu ada kurang lebih 10 orang yang datang memasuki lokasi, ya. Jadi ada 2 saksi dan beliau termasuk korban yang dilakukannya pengancaman. Nah, seperti itu. Pengancamannya Bang, bagaimana? Nah, ini juga menjadi tanda tanya buat kami. Kami kemarin memberikan satu
pembandingan kepada Pak Kanit bahwa ada satu peristiwa yang hanya mengacungkan sebilah badi, itu langsung diproses. Ini baru mengacungkan loh. Pertanyaannya bagaimana dengan klien kami yang notabene sudah diancam. Parang itu menurut klien kami ini sudah berada di dekatnya dia. Apa ada perusakan yang mereka lakukan terkait masalah peristiwa ini, Pak? Kalau perusakan tidak ada, tetapi secara psikologis ini rekan-rekan kami ini kan terganggu. Kenapa? Tidak menutup kemungkinan kalau ini persoalan dibiarkan, ini akan berdampak jauh lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Mungkin dari korban ada yang mau bicara. Nah. Dari korban sedikit. Saya serahkan saja. Oh ya. Untuk harapannya, Bang, terkait permasalahan ini. Jadi oke, teman-teman, terima kasih banyak. Jadi di sini bukan cuma harapan yang saya minta, tetapi penegasan, ya. Yang pertama, saya menegaskan kepada Bapak Kapolri, Kompolnas, Kapolda, tolong dievaluasi ini Kapolseknya dan Kanitnya, ya. Kalau perlu ya copot, ganti. Kalau Kapolda tidak mampu juga mengevaluasi anggotanya, sama Kapolda pulang kampung saja, ya. Karena kami menganggap Kapolda ini tidak mampu membina anggota-anggotanya, ya. Mudah-mudahan Kapolda lihat postingan saya ini, ya. Saya minta dengan segala hormat ke Bapak Kapolda, tolong ini anggota-anggota di proses-proses ini diatensi, dievaluasi, sehingga tidak ada lagi tadi ini aduan-aduan masyarakat itu yang notabene itu didiamkan. Jangan hanya mengatakan bahwa tetap kami jalankan. Ya, sampai kapan? Ya, apakah harus nanti ada bunuh-bunuhan baru mereka mau turun tangan? Kan tentu tidak. Di sinilah fungsi daripada Polsek untuk bagaimana melanjuti ini tadi persoalan. Nah, tambahan satu, ini juga saya melihat ini Bimasnya ini, saya minta kepada Kapolda, ya, Kapolda ini untuk ini Bimasnya ini dicopot juga ini Bimasnya ini, karena kami menduga ini ada konspirasi, ada keberpihakan kepada terlapor ini. Jadi pelapor ini sebenarnya tidak diindahkan. Kan menurut informasi yang kami dapatkan, ini kan pihak keluarga pelaku mendatangi korban. Apa itu benar? Ya, itu artinya itu menunjukkan bahwa terlapor ini mengakui dia punya kesalahan karena dia berupaya mendatangi klien kami untuk melakukan satu koordinasi. Tetapi bagi kami itu hal yang wajar. Yang namanya mungkin ada rasa ini tadi merasa bersalah atau bagaimana, tetapi pada prinsipnya bahwa perbuatan itu tidak menghilangkan itu tadi, ya, perbuatan tetap akan dijalankan sekalipun ada namanya ucapan damai lah misalkan, tetapi tetap ada perbuatan harus dijalankan. Karena ini kita berbicara penegakan hukum, sehingga jangan lagi ada masyarakat yang di luar sana itu menjadi korban-korbannya. Dan untuk seluruh masyarakat khususnya Sulawesi Selatan ini, bila mana mendapatkan hal seperti ini, tolong laporkan kepada kami. Insya Allah kami akan atensi, kami akan fasilitasi, sehingga kami juga bukan hanya pasal yang kami mau tangani. Jadi di Polsek ini sudah ada laporan saya, ya, yang dimana yang pertama ini di tahun 2021 itu Haji Longke ini adalah kakek daripada pelaku ini, dia melakukan perbuatan yang sama, pencurian. Lagi-lagi tidak ditindaklanjuti. Nah, turun lagi kepada cucunya ini, terlapor juga. Sampai hari ini pun tidak ditindaklanjuti. Pertanyaan saya, ada apa ini Polsek? Ya, apakah mereka ini sudah mendapatkan angin surga atau bagaimana? Kan seperti itu. Harus saya dulu, Bang. Contohnya pemiliknya pernah di... Iya, ya, kemarin itu kan Pak Marsuki tadi diproses kan itu kemarin, ya. Artinya apa dugaan di situ tidak mengindahkan perintah atasan, tidak menjalankan laporan masyarakat. Nah, ini lagi-lagi akan terjadi lagi. Makanya saya minta kepada Bapak Kapolda, kalau perlu copot Kapolseknya dan Kanitnya ini. Kasih masyarakat di dalam ini, teman-teman, masih banyak polisi-polisi yang baik dan jujur. Kasih mereka-mereka ini yang menaruh harapan di sini, ya. Jangan kasih masyarakat. Ini kantor ini tempatnya masyarakat itu melaporkan dia punya rasa keadilan. Bagaimana mungkin kalau dari teman-teman di dalam ini tidak mampu memberikan rasa nyaman, kenyamanan kepada masyarakatnya, bagaimana mau jadikan panutan di sini? Itu membuat kami ini gerah dan mengecewakan sekali. Seperti itu, teman-teman. Langkah apa ke depannya, Bang, yang mau diambil ketika laporan ini tidak tindak? Terlepas daripada tadi laporan kami tidak tindak lagi, kami akan melanjuti dan akan melaporkan di Propam Polda. Itu. Dan hari ini kami didampingi dari teman Lang Timur, salah satu ormas yang ada di Kota Makassar yang memang giat juga untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat siapapun dari manapun dan kapanpun. Seperti itu, teman-teman. Tambahan dari... Ya, mungkin sedikit saja. Mungkin ya untuk aparat kepolisian memberikan keadilan, Pak. Untuk secepat-cepatnya dia menghilangkan secepatnya. Ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih.